للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang mulia ini dengan rahmat Allah kita sudah sama-sama hadir menunaikan kewajiban Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah timbangan kebaikan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in serta para ulama-ulama pewaris Nabi sekalian. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah kita pada hari ini adalah mempersiapkan bekal menghadapi bulan Ramadan dengan bersandar pada dua dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sidang jemaah, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan ketika mengatur barisan dan pasukan kaum muslimin, Rasulullah bersabda: Man arada an yanzura ila ahli an-nari falyanzur ila hadha. Siapa yang ingin lihat salah satu penghuni neraka, maka lihatlah orang itu, kata Rasulullah. Ini dalam barisan perang. Mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat merasa tercengang, terkejut. Bagaimana orang yang rela mengorbankan harta benda dan nyawanya di medan tempur membela Rasulullah, membela agama Allah, tapi di awal peperangan justru dikhabarkan oleh Rasulullah salah satu di antara pasukan kaum muslimin itu adalah penghuni neraka. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat lain yang mendengar ucapan Nabi ini, dia wanti-wantilah, dia pantau gerakan daripada sahabat yang diancam masuk neraka tadi. Maka ketika perang berkecamuk, ternyata memang sahabat yang pada saat itu merasa was-was apa yang dilakukan oleh orang penghuni neraka ini. Ternyata dalam perang tersebut orang ini berperang dengan gigih, tidak ada lawan yang mampu mengalahkannya. Dia tidak memikirkan kemenangan di dunia, yang dia pikirkan adalah mendapatkan pahala syahid dalam perang ini. Namun takdir Allah Subhanahu wa taala, datanglah serangan dari pihak musuh sampai tubuhnya terkena tombak, dan dalam suasana sekarat itu laki-laki ini tadi mengambil pedangnya sendiri, lalu dia tusukkan di bagian dadanya dan dia menjatuhkan badannya sendiri sampai dia meninggal dunia. Dilihat oleh sahabat yang mewanti-wanti, melihat keadaan ini tadi. Setelah perang selesai, sahabat yang melihat langsung pemandangan ini langsung berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Asyhadu annaka Rasulullah." Saya bersaksi engkau adalah Rasulullah. Rasulullah merasa heran, kenapa setelah perang engkau bertasyahud? Apa yang terjadi wahai saudara? Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah,
tadi sebelum perang, orang yang engkau sampaikan penghuni neraka, saya lihat sendiri apa yang dia lakukan. Dia berperang ingin mendapatkan pahala syahid, tetapi dia mensyahidkan dirinya sendiri, dalam tanda kutip membunuh dirinya sendiri, ingin mendapatkan kesyahidan dengan cara yang tidak benar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup riwayat ini dengan ucapannya, harus menjadi was-was dan waspada kita semuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yubdi lin-nas fahuwa min ahli an-nar, wa inna rajulan la ya'malu bi'amali ahli an-nar fima yubdi lin-nas fahuwa min ahli al-jannah. Alangkah banyak manusia beramal dengan amalan orang surga, nampak dalam pandangan manusia, tapi sesungguhnya akhir hayatnya adalah neraka jahanam. Begitu juga sebaliknya, begitu juga banyak manusia yang beramal dengan amalan neraka, dan itu nampak di hadapan pandangan manusia, namun akhir hayatnya husnul khatimah, akhirnya dia mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka menghadapi Ramadan sebulan lagi, inilah bak serius ingin surga, bak serius kita berusaha berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semuanya, keluarga kita itu jauh terhindar daripada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadapi bulan Ramadan dan setelah Ramadan, jangan ada kita merasa bangga dengan amalan yang kita amalkan, karena amalan itu yang nampak bagi manusia. Namun yang kita doakan adalah, ya Allah, terimalah amalan ini, berikan husnul khatimah kepada aku, jangan sampai mendapatkan su'ul khatimah. Dan ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dilihat di akhir hayatnya berakhir dengan husnul khatimah, insyaallah amalan kebaikan akan mendapatkan ganjarannya, amalan keburukan akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Abu Hurairah mengatakan, awsani khalili bisalathin la ada'ahunna hatta amut. Dalam sebuah hadis habibi, dalam sebuah riwayat khalili, kekasihku, kawan karibku, yaitu Rasulullah. Kata Abu Hurairah, mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Saya tidak pernah meninggalkan 3 wasiat ini sampai saya meninggal dunia. Mudah-mudahan 3 wasiat ini bagian yang menambah bekal kita insyaallah memasuki bulan Ramadan dan setelah Ramadan nantinya. Yang pertama, kata Abu Hurairah, Shaumu salasati ayyami min kulli syahrin. Wasiat pertama adalah puasa 3 hari pada setiap bulan Hijriah. Ini dalam bahasa fikih disebut dengan Yaumul Bid, puasa putih ataupun puasa terang bulan, malam ke-13 ataupun 14 sampai ke-15. Namun ada sebagian yang menafsirkan hadis ini lebih elastis lagi, tidak terikat dengan 13, 14, 15. Selama dalam 1 bulan itu kita berpuasa 3 hari, menghindari waktu-waktu yang ma'ruf, ini kita juga mendapatkan pahala wasiat ini. Maka di bulan Sya'ban ini, hari ini tanggal 1 Sya'ban, memang kita mendengar dan kita melihat hadis yang menjelaskan tentang puasa sunat nisfu Sya'ban itu adalah hadis yang lemah. Namun secara umum
berpuasa di setiap bulan 3 hari itu, termasuk di situ puasa nisfu Sya'ban, termasuk di situ puasa pada tanggal 20, puasa pada tanggal 3, tanggal 5 dan tanggal berapapun tidak terikat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Siapa yang berpuasa 1 hari saja karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan dirinya daripada api neraka jahanam 70 tahun perjalanan. Apalagi 2 hari, apalagi 3 hari. Ini apalagi kita memasuki bulan Sya'ban. Jangan terbatas 1-2 hari Senin Kamis. Karena dalam hadis yang lain daripada Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan tidak ada puasa sunat yang paling banyak beliau amalkan kecuali di bulan Sya'ban. Dan tidak ada Rasulullah berbuka yang paling banyak juga di bulan Sya'ban, untuk menghindari pandangan sahabat jangan sampai dianggap wajib yang sunat dilakukan di dalam bulan Sya'ban. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki puasa wajib kita melatih diri bermujahadah semenjak awal dengan puasa-puasa yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya pun tidak jauh lebih kecil dari apa yang kita bayangkan. Yang kedua, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, salatul duha, salat duha. Ini ketika bulan Ramadan, apalagi di awal-awal bulan, sudah menjelang zuhur jam 10, jam 11, manusiawi keadaan kita tidak stabil. Yang biasanya kita ngopi, yang biasanya duduk bawah warung, jeb, baju kopi sebagai. Namun baik fikir salat duha di dalam bulan Ramadan. Hadis ini bersifat general. Apalagi di dalam bulan Ramadan, le tu rumah po 12 tiba bodoh. Salat duha sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan sunat yang selalu dilazimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis qudusi daripada Allah Subhanahu wa taala, berfirman, "Ya bani Adam, irka'li min awalin nahari 4 rakaat akfika akhirah." Wahai anak Adam, sujudlah kepadaku di awal hari. Para ulama hadis mengatakan awal hari adalah solat duha. Sujudlah kepadaku 4 rakaat di awal hari, maka saya akan jaminkan hak kalian, rezeki kalian, kebutuhan kalian di penghujung hari kalian. Ini salah satu fadilah daripada solat duha. Namun sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ada sebuah amalan yang banyak sekali terabaikan oleh kaum muslimin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man shalla salatal ghadati fi jamaah, thumma qa'ada yadhkurullah subhanahu wa ta'ala, thumma yusalli rak'atain, ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin." Siapa yang salat subuh berjamaah, lalu setelah salat subuh dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang waktu syuruk, yaitu ketika matahari sepenggalah, terbit matahari sepenggalah, lalu dia melaksanakan salat sunat 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti haji dan umrah. Tammatin tammah, 3 kali dikuatkan oleh Rasulullah. Sempurna hajinya, sempurna umrahnya, sempurna haji dan umrahnya, sempurna pahala haji dan pahala umrahnya. Maka dalam jadwal salat hampir di seluruh masjid kita lihat ada jadwal salat syuruk. Inilah
sebagian ulama mengatakan inilah awal waktu duha sampai tergelincirnya matahari sudah memasuki waktu salat zuhur. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Abu Hurairah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naumu 'alal witri. Tidur setelah melaksanakan salat sunat witir. Jadi ada fikir sebagian orang katanya witir dalam puasa mana? Dalam bulan Ramadan. Sementara witir itu setiap malam disunatkan witir. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu akhir salatikum bil-laili al-witr." Jadikan salat terakhir kalian itu adalah salat witir. Dalam sebuah hadis yang lain, sedang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, "Ya ahlal Quran autiru." Wahai orang ahli Al-Quran, umat Islam, berwitirlah kalian. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu maha witir. Witir itu artinya ganjil, 1, 3 dan seterusnya. Allah itu maha ganjil, maha esa. Yuhibbul witra. Dan Allah mencintai orang-orang yang mendirikan salat sunat witir. Hikmahnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila setiap malam setelah salat Isya, salat sunat ba'diyah setelah Isya, kemudian kita menunaikan salat witir, hikmahnya kita tidur istirahat dalam keadaan masih bersuci ataupun masih dalam keadaan berwudu. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang mendekati ranjangnya masih dalam keadaan wudu, maka ketika dia tidur, malaikat rahmat duduk di atas kepalanya dan berdoa kepada hamba tersebut, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Sampai subuh malaikat mendoakan orang yang tidur dalam keadaan menjaga wudunya. Salah satu untuk mendapatkan cara ini adalah melazimkan salat sunat witir. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal-hal yang disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan ini, catatannya adalah jangan sampai pula kita menjadi ahli-ahli ibadah musiman, karena segala amalan sunat ada yang khusus waktunya, ada yang khusus tempatnya. Namun ketiga amalan sunat yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini tidak terikat dengan bulan Ramadan saja. Mulai besok dan seterusnya sampai kita meninggalkan dunia ini, amalan sunat dalam hadis ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk kita mengamalkannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah Jumat kita pada hari yang berbahagia ini. Kesimpulannya adalah nawaitu kita, apapun yang kita amalkan semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, dan keredaan itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan redha itu membawa rahmat dalam surga Jannatun Na'im dan terhindar daripada api neraka Jahannam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita doakan kepada Allah kita semua ini bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.